kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKT Aletheia. Nah, Lause Rindi, Iya, Lause Lause. Kingkin punya pertanyaan nih. Apa itu Lause? Kira-kira Lause Rindi pernah nggak keluar sama temennya Lause? Pernah Lause dijanjiin, tapi Lause Rindi dikecewain soalnya temennya Lause nggak dateng. Oh gitu ya Lause, Lause Rindi jadinya kecewa ya? Iya, kecewa banget Lause, sedih. Tenang aja Lause, kita punya seseorang yang pasti menepati janjinya. Wah, siapa itu Lause? Namanya Tuhan Yesus Lause. Mari kita pujikan, Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Mari adik-adik, lo saja untuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami semua boleh dibangunkan untuk beribadah kembali di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya ibadah pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kami juga boleh menyiapkan hati kami untuk selalu boleh mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya ya Lose, Benar, untuk Lose. datang kedua kali Benar. untuk menyelamatkan kita ya Lose. Apa yang bisa kita lakukan ya Lose buat menyenangkan hati Tuhan Yesus? Sebenarnya gampang banget Lause. Apa itu, Kita Lause? bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari Lause. Wah, benar sih Lose itu. Iya, untuk itu adik-adik, Lause Kingkin mau mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari adik-adik, Lose Rindi ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik bisa duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mama dan Papa bisa bantu untuk adik-adik di rumah memberikan persembahan lewat rekening gereja atau bisa juga adik-adik menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya di dalam amplop. Nanti jika gereja sudah buka offline, adik-adik boleh memberikannya, atau adik-adik dapat memberikan ke gereja pusat di Jalan Penghela nomor 42. Mari kita pujikan Sungguh Ku Bangga Allah Bapa. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat buat gerejamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitab dan buku catatan mingguan. Mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan ya? Ayo duduk dulu yang baik, ambil Alkitabnya, ambil buku catatannya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dibuka dulu ya Alkitabnya di Keluaran pasal yang pertama. Keluaran di pasal yang pertama, di halaman yang pertama. Kita buka dulu, siapkan dulu Alkitabnya. Wah, ada suara apa ya itu? Coba adik-adik pasang telinga, dengarkan baik-baik. Seperti suara bayi ya adik-adik ya. Wah, betul nggak ya adik-adik? Ini seperti bayi yang menangis. Bayi yang mengapung di sungai. Wah, astaga, adik-adik ingat gak cerita kita? Bukannya ini bayi Musa ya, yang ada di Mesir itu? Wah, ya ampun adik-adik, masih ingat gak tentang bangsa Israel? Bangsa Israel, umat pilihannya Tuhan. Waktu itu kan umat Israel ini sempat tinggal di Mesir. Tapi di Mesir hidup mereka itu gak enak adik-adik. Bukan hidup yang menyenangkan. Coba dilihat Alkitabnya. Di Keluaran 1 ayat 13-14. Keluaran 1 ayat 13-14. Loh, sebantu bacakan ya. Bunyi firman Tuhan begini adik-adik. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah, batu bata, dan berbagai pekerjaan di padang. Yang segala pekerjaannya itu kejam dan dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Oh, dikatakan di Mesir itu Raja Mesir menyuruh umat Israel, orang-orang Israel itu untuk bekerja dengan paksa, untuk bekerja yang berat-berat. Jadi pekerjaannya itu nggak menyenangkan. Pagi bekerja, siang bekerja, sore bekerja adik-adik, malam pun juga bekerja. Wah, ini bukan pekerjaan yang menyenangkan, tapi pekerjaan yang menyedihkan. Aduh, pasti capek semua ya badannya. Itu karena apa adik-adik? Karena Raja Firaun tidak menyenangi orang-orang Israel. Raja Firaun gak suka sama umat pilihannya Tuhan. Sehingga Raja Firaun, raja di Mesir, berbuat kejam kepada orang Israel. Ingat ya, tadi kita di awal lihat videonya bayi Musa yang mengapung di sungai. Itu semua juga karena perintah dari Raja Firaun. Karena dia ini raja yang kejam, dia ini raja yang jahat, dia ini raja yang gak suka sama umat Israel, gak suka sama umat pilihan Allah. Dia bilang sama orang-orang yang tinggal di Mesir waktu itu. Di ayat yang ke-16 kita dengarkan adik-adik ya. Keluaran 1 ayat 16.
Apabila kamu menolong perempuan Ibrani, ini maksudnya orang-orang Israel ya adik-adik, pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika laki-laki, kamu harus membunuhnya. Wah, jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tadi dikatakan apa? Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Mati adik-adik. Nah, Musa ini orang apa? Orang Israel. Jadi waktu itu ibu Musa hamil. Dia mengandung dan melahirkan. Raja Firaun bilang apa? Anak laki-laki harus dibunuh. Wah, ibu Musa dan kakaknya ini ketakutan adik-adik. Waduh, bagaimana ya ini? Adikku yang lucu ini, yang masih kecil harus dibunuh. Kasihan adik-adik ya. Akhirnya ibu Musa punya ide. Oh, kita biarkan bayi ini mengalir di sungai. Siapa tahu ada yang mengambil dan dijaga bayinya. Akhirnya pergi ibunya dan kakaknya ini kemana? Ke sungai. Diambil adik-adik keranjang, ditaruh selimut, ditaruh bantal, dan ditaruh bayi Musa di sana supaya bayinya mengapung, gak tenggelam. Bener aja adik-adik, gak lama setelah itu apa? Ada putri Firaun. Dia lagi jalan-jalan, lihat-lihat adik-adik ya. Oh, mendengar seperti kita. Oe, ada suara bayi. Dilihat ke sungai, bayi Musa. Akhirnya bayi Musa ini diambil dan dijaga oleh putri Firaun adik-adik. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bingung ya. Tadi katanya umat Israel itu umat pilihannya Tuhan. Umat pilihannya Tuhan, tapi kok hidupnya sengsara. Tapi kok bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, dengar ya adik-adik, Tuhan sudah bilang umat Israel itu umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan pasti akan selalu menyertai dan memberkati. Contohnya lewat ceritanya Nabi Musa ini adik-adik. Seharusnya Nabi Musa apa? Nabi Musa itu laki-laki, dia orang Israel. Raja Firaun bilang harus mati. Tapi kenyataannya Nabi Musa hidup adik-adik karena ditolong. Ini bentuk penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan gak membiarkan bangsa Israel ini meninggal semuanya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa Israel. Musa dibiarkan Tuhan untuk boleh hidup karena Tuhan punya rencana juga. Dari Musa yang akan memimpin bangsa Israel nanti keluar dari Mesir adik-adik. Nah, sama seperti bangsa Israel yang adalah umat Tuhan. Sekarang ini siapa umat Tuhan adik-adik? Umat Tuhan itu Sederbi dan adik-adik semua yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Nah, karena kita umat Tuhan, pasti Tuhan menyiapkan rencana dan rancangan yang indah adik-adik untuk kita semua. Kalau misalnya nih kita punya cita-cita mau jadi dokter, punya cita-cita mau jadi guru, atau bahkan mau jadi astronot, boleh nggak Rose? Boleh semuanya. Karena apa? Karena Tuhan pasti menyertai kita semua kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Kita harus apa? Berdoa. Berdoa itu tanda kita berserah kepada Tuhan adik-adik. Sama seperti kondisi saat ini. Hari ini suasananya nggak enak, banyak virus di mana-mana. Mungkin kita ketakutan, khawatir akan sakit adik-adik. Tapi yang kita harus yakin apa? Tuhan punya rencana. Seperti Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel dari Nabi Musa. Tuhan punya rencana juga untuk hidup kita di tengah pandemi adik-adik. Kita harus berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya hari ini kita sakit, kita berdoa. Kalau misalnya hari ini kita sehat,
kita berdoa juga. Karena apa? Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk umat-umatnya. Nah, hari ini cerita firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Jangan lupa untuk menulis buku catatan dan menghafalkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Nabi Musa hari ini. Hari ini Tuhan, kami tahu kalau misalnya Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa Israel. Tuhan juga punya rencana yang indah untuk diri kami. Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Ingatkan kami untuk kami boleh berdoa senantiasa kepada Tuhan saja. Sebentar Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan yang berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kuasa, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang marilah kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.